Oke, halo guys. Jadi, selamat datang di serial baru channel Meja Belajar Python for Babies. Nama gua Lutfan, ya. Di sini IG gua. Boleh kalian follow, boleh nggak? Gua nggak maksa. Oke, di episode pertama ini kita akan ngebahas tentang functions. Apa itu fungsi di Python? Oke. Nah, yang pertama. Di video ini kita akan membahas yang pertama, cara bikin fungsi, yang ini. Terus habis itu ada return value yang ini dan ada recursion yang ini. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita ingat lagi di SMP kita udah sering ngebahas tentang fungsi. Misalkan kita punya fungsi fx dan hasilnya yaitu x pangkat 2. Oke, di sini bisa kita pisah menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ini nama fungsinya, yaitu fungsi f. Lalu di sini ada variabelnya yang buat kita masukin dan yang sebelah kanan yaitu output. Output di video ini bakal kita ganti sebagai return value ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai cara bikin fungsi. Nah, di sini gue punya sebuah fungsi ya. Fungsinya simple banget gitu. Kita cuma perlu bikin fungsi namanya f dengan ngambil variabel x ya dan return value yaitu x pangkat 2. Ini output ya gitu. Cara bikin fungsi di Python itu simple banget ya. Jadi gue cuma perlu nulis def ya. Def itu kalau di kayak di bahasa Inggris define gitu, artinya kita ngedefinisiin sesuatu gitu. Terus habis itu kita tulis nama fungsi kita itu f dan kita ngambil sebuah variabel yaitu x di sini. Oke, terus habis itu kita titik 2 ya. Dan kita mulai di line selanjutnya. Oke, line kedua yaitu kita nulis fungsinya sendiri. Yaitu ya udah kita langsung aja tulis return x kali x. Nah, udah. Ini buat fungsi ini udah selesai gitu. Ya, gampang banget gitu. It's very simple, not gonna lie. Oke, lanjut ke line ketiga. Line ketiga bakal kita tulis kode buat program utamanya Python, yaitu kode yang bakal dijalanin pertama kali. Artinya apa? Kita tulis paling kiri ya. Kita bakal ngeprint ya, nge-output hasil dari f berapa nih. Misalkan kita mau nyari f 16 gitu ya. Oke, nah di sini jangan lupa bracket atau tanda kurung harus sama jumlah buka dan tutup ya. Oke, dan selanjutnya gua bakal ngeprint sukses. Nah, berarti programnya udah sukses jalan. Di sini gue punya output ya, output. Nah, karena kita udah bikin program yang benar gitu, nggak ada error. Karena simple banget sih emang. Outputnya di sini akan sesuai dengan keinginan kita, yaitu 16 pangkat 2, yaitu 256. Mantep. Nah, habis itu kita akan output sukses gitu. Hore, Anda berhasil gitu. Anda jadi coder. Oke, selanjutnya gue punya sebuah fungsi. Fungsi namanya fungsi G. Ya. Fungsi G ini dia ngambil dua variabel buat inputnya, yaitu variabel A dan variabel B. Untuk konteks di sini yang bakal gue pakai variabelnya yaitu integer ya. Integer itu bilangan bulat. Oke. Nah, di sini gue punya dua return value ya. Yang ini atau yang ini gitu. Nah, di sini perhatiin dulu nih kondisinya gitu. Kalau kita mau return A, kita cuma bisa nge-return A kalau A kurang dari B. Nah, di sini udah jelas banget kalau ini fungsi buat nyari minimum dari dua angka, yaitu A sama B. Nah, ya udah kita langsung aja bikin fungsinya ya. Kita tulis lagi def G A, B. Ya, jangan lupa untuk sebuah fungsi harus ada kurung buka dan kurung tutup. Selanjutnya kita titik 2. Oke, lanjut ke line kedua.
kita cek dulu apakah A kurang dari B. Kalau iya, maka kode yang di sini akan tereksekusi. Nah, kita tinggal tulis return A. Nah, kalau misalkan sebuah fungsi udah nge-return, misalkan yang di sini gitu, maka yang di bawahnya lagi itu bakal ke-skip. Oke, jadi karena kita tahu ini, maka kita nggak usah nulis lebih banyak lagi. Kita di sini tinggal nulis return B. Kalau misalnya A lebih kecil dari B, maka return B nggak bakal tereksekusi. Oke, jadi fungsinya udah selesai. Misalkan kita mau panggil, kita tinggal panggil, misalkan print G 3,2. Nah, di sini bakal teroutput gitu ya. Mari kita paste atau kita ikutin gitu langkah-langkahnya. Di sini gue punya variabel A yaitu 3 dan variabel B 2. Nah, karena kita mulai dari yang ini gitu, 1. Apakah A kurang dari B? Nyatanya apakah 3 kurang dari 2? Oh, enggak gitu. Berarti line kedua kita skip. Selanjutnya akan tereksekusi yang ini, yaitu return B. Nah, maka print akan menjadi print 2 dan output di konsol itu 2. Oke, selesai. Enggak sih, belum. Di sini ya ini summary dari yang kita bahas tadi gitu. Ini yaitu kodenya. Yang ya pertama kita tulis def, ya lalu nama fungsinya dan variabelnya. Oke, variabel di sini kita nggak perlu harus ada sih sebetulnya ya. Misalkan kalian bikin sebuah fungsi H gitu ya, fungsi H. Dan di sini, wah apa ini nggak ada variabel gitu. Dan ya ini sah-sah aja sih sebetulnya. Misalkan kalian punya fungsi H gitu, yang cuman nge-return sebuah string yaitu asik gitu. Dan ya ini fungsinya bener gitu, sah-sah aja. Misalkan kalian panggil print H, ini bakal outputnya asik. Oke, jadi untuk diingat, fungsi bisa ngambil variabel, tapi tidak wajib. Nah, setelah kita bikin sebuah fungsi, dan fungsi ini punya return value, maka kita tinggal nulis return dan value yang kita inginkan. Oke, yaitu fungsi yang kita tulis barusan ya. Fungsi ini nyari minimum dari 2 angka. Dan ini yang akan tereksekusi pertama kali, yaitu yang ini di main program Python. Saat kalian jalanin kode yang ada di main program, artinya dia ada di indentasi paling kiri, itu bakal tereksekusi sama Python. Dan outputnya yaitu 16 pangkat 2 dan minimum dari 2,3. Nah, 16 pangkat 2 berapa? 256. Yang lebih kecil mah 2 atau 3? 2 gitu. Oke, output ini benar. Selamat, bagian 1 udah selesai. Oke, lanjut ke bab kedua, return value. Di bab ini kita bakal ngebahas seputar return value dan apa yang bisa kita lakuin tentang itu gitu loh. Oke, jadi di sini gue punya sebuah fungsi ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, fungsi ini nggak punya return value gitu. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ya, oke. Jadi kalau kalian lihat di sini, fungsi ini nggak punya return value gitu, kosong. Nah, konsekuensinya apa gitu? Nah, kita lihat dulu nih kodenya. Di sini gue manggil yaitu F13 gitu. Nah, pastinya ini sebuah fungsi yaitu fungsi kuadrat gitu. Artinya kita nge-return bilangan itu dikali bilangan itu sendiri. Dan ya outputnya benar gitu ya. Nah, cuman gimana nih? Ini nggak ada return kodenya. Dan ini ada printnya gitu. Nah, maksudnya apa? Oke, kita akan bahas. Baiklah. Functions can be made without return value. They cannot be assigned to a variable though. Nah, artinya apa? Kita nggak wajib ngasih return value gitu. Kalau kalian bikin fungsi yang nggak ada return value, nggak ada variabelnya, sah-sah aja, nggak ada masalah.
Nah, they cannot be assigned to a variable. Maksudnya, misalkan kalau tadi kalian tahu fungsi print itu ngapain? Jadi kita punya variabel x di sini, dia biasa bentuk string atau integer atau apapun, dan ini tugasnya nggak output ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, they cannot be assigned to a variable gitu. Kalau di dalam fungsi print ya, kayak yang tadi kita lakuin, itu secara nggak langsung kita bikin x ini yang bakal kita print itu variabel gitu, dan kita assign hasil dari fungsi yang udah kita bikin barusan. Sedangkan kalau di sini ya tidak ada return value-nya gitu ya. Gimana tuh? Padahal di sini kan kita mau nge-assign hasil dari fungsi gabung hi guys gitu. Nah, fungsi gabung ini tugasnya cuma satu gitu, yaitu nge-output string 1 yang ini dan string 2 gitu. Yang awalnya kita pengen yaitu outputnya kayak gini, hi guys gitu ya. Tapi karena kita udah bikin fungsi yang gak ada return value-nya, yang penting ini ya, maka ini bakal salah, ini salah kodenya gitu. Dan yang terjadi adalah compile error gitu. Gimana cara benerin ini nih? Oke, gampang. Kalian tinggal ngilangin ini. Selesai gitu. Fungsi yang nggak ada return value, ya berarti kalian jalanin fungsinya aja gitu. Dan ya kalau udah selesai, lanjut ke line berikutnya gitu. Nah, kebetulan kali ini nggak ada line selanjutnya, jadi programnya udah selesai. Nah, jadi untuk mengingat lagi, kalau misalnya kalian bikin fungsi yang nggak ada return value ya, kalian harus hati-hati. Kalau misalnya kalian mau assign, ya assign tuh pakai tanda sama dengan gini ya, untuk sebuah variabel gitu. Kalau kalian bikin fungsi yang nggak ada return value-nya, kalian panggil aja langsung kayak gini ya. Dan ini bakal outputnya benar. Oke, lanjut ke topik yang favorit gue nih. Rekursi. Rekursi itu apa sih gitu loh. Rekursi itu fungsi dalam fungsi. Oke, asik banget tulisan gue. Fungsi dalam fungsi artinya apa gitu? Ini dalam sebuah program ya. Kalau misalnya kita bikin sebuah fungsi gitu, kita udah definisiin ya. Definisiin di sini artinya kita nulis misalkan fx. Artinya apa? Selama kalian jalani program ini, maka kalian bisa manggil fungsi ini dari mana aja gitu. Nah, di sini dari mana aja? Maksudnya apa? Ya dari fungsi itu sendiri juga bisa dipanggil gitu. Nah, cuman kalian harus hati-hati karena namanya rekursi bisa terjadi infinite loop. Nah, infinite loop itu terjadi kalau misalnya sebuah fungsi ngerekursi tapi nggak ada kondisi di mana dia return gitu. Artinya dia jalan terus. Nah, di sini kita cuma mau bikin sebuah fungsi yang simple gitu. Fungsi Fibonacci gitu. Bilang Fibonacci. Nah, di sini kita punya sebuah direct Fibonacci ya. Satu, satu. Nah, satu tambah satu berapa? Dua gitu. Nah, selanjutnya yaitu dua tambah satu. Tiga gitu. Selanjutnya dua tambah tiga. Lima gitu. Dan seterusnya gitu. Oke, jadi di sini kita tinggal formulasiin fungsinya, yaitu fx itu punya dua return value. Kalau misalnya x kurang dari sama dengan 2 ya, kita return 1. Kenapa kita harus nulis kayak gini? Karena seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya kalian nggak nulis ini, maka akan terjadi infinite loop. Karena kenapa? Di sini kita manggil fungsi fx gitu. Nah, habis itu dia bakal memanggil fungsi fx min 1 tambah fx min 2. Nah, tapi fungsi ini nggak bakal selesai gitu, karena ya nggak bakal nyampe di mana dia bakal punya value yang bisa di return gitu. Oke, jadi di sini simpel aja ya, kita tinggal mastiin kalau misalnya x kurang dari sama dengan 2, kita return 1. Kalau misalnya ini enggak terpenuhi, artinya x lebih dari 2, kita jalanin yang ini. Kita return value yang ini gitu. Oke, kita selanjutnya nulis if x
kurang dari sama dengan 2, return 1. Kalau misalnya ini nggak terpenuhi, maka dia akan langsung skip ke line 4, yaitu return f x min 1 tambah f x min 2. Oke, jadi jangan lupa kita panggil fungsinya buat ngetes gitu ya. Misalkan kita mau nyari Fibonacci yang keempat, yaitu kita tinggal print F4. Jangan lupa lagi ya bracketnya. Kalau misalnya error, kalian cek dulu apakah bracketnya udah sesuai. Di sini outputnya yaitu Fibonacci yang keempat gitu. Kalau kita lihat di sini harusnya 3 gitu. Dan ini karena programnya benar, maka dia akan output 3 gitu. Oke, mantep banget nih. Selesai gitu materi kita. Oke, di sini gue punya sebuah soal di mana kita dikasih kode gitu ya. Ini kodenya. Ya. Di sini kita lihat namanya fungsi fixed point iteration, disingkat FPI, dan kita punya dua variabel yaitu x dan cnt. Nah, di sini kita nggak usah pusing mikir, waduh ini programnya apaan gitu, bacanya susah gitu. Oke, simpel aja gitu. Kita lihat di sini udah ada outputnya gitu ya. Dan di sini kita cek dulu. Nah, ini kan kita punya count ya, artinya dia keberapa gitu. Pertama kali dipanggil maka dia akan output 1 gitu ya. Seperti kita lihat di sini, maka akan terprint yaitu strcnt gitu. Artinya ini akan terprint count-nya berapa. Ini fungsi yang keberapa gitu. Dan fungsi ini akan berhenti ketika count-nya udah 16. Setiap kali fungsi ini makin dalam maka count-nya akan plus 1. Dan kalau udah 16 maka dia akan return dan fungsi ini udah selesai gitu. Oke. Kita lihat soalnya. Given that frtmp is a function to round input number and fx is the polynomial equation, what will be the final result if at line 67 the code is modified to if count equals to 7? Oke, ini simple banget sih. Kita tinggal lihat hasil outputnya ya. Kita cari yang ketujuh gitu. Di sini 1,7854. Oke. Nah, kita lihat di sini yang diganti itu line 67. Ini diganti jadi 7 gitu. Nah, kan kita udah tahu nih setiap kali fungsi ini kepanggil gitu makin dalam itu dia count-nya akan nambah gitu. Dan count ini dimulai dari 1 dan berakhir di 7 karena udah kita ganti. Nah, artinya apa? Kita tinggal cek di sini gitu. X7 berapa gitu. Nah, udah selesai. Kalian tinggal berarti jawabannya adalah min 1,7854. Ini dia. Oke. Simple gitu kan? Ya, itu aja sih buat video kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa follow Instagram gue. Terima kasih.